Dikisahkan ada seorang raja agung yang memiliki 4 orang istri. Ia sangat mencintai istri keempatnya, mencintainya dengan membabi buta, dan melakukan segala cara untuk memuaskannya. Ia juga mencintai istri ketiganya, namun ia selalu merasa khawatir bahwa suatu hari istrinya itu akan meninggalkannya demi orang lain. Adapun istri kedua, ia adalah tempat pelariannya saat ditimpa kesulitan. Ia selalu mendengarkan sang raja dan setia mendampinginya di masa-masa sulit. Namun terhadap istri pertama, sang raja justru mengabaikannya dan tidak memberikan hak-haknya. Padahal, istri pertama ini sangat mencintai sang raja dan memiliki peran besar dalam menjaga kerajaannya. Suatu hari, raja jatuh sakit parah dan merasa sangat kesepian. Ia bergumam dalam hati, "Aku memiliki 4 istri. Aku tidak ingin pergi ke liang kubur sendirian. Mengapa aku tidak membawa salah satu dari mereka untuk menemaniku dalam kesunyian?" Ia memanggil istri keempat dan berkata, "Aku paling mencintaimu di antara yang lain. Aku penuhi segala keinginanmu. Maukah kau menemaniku ke liang kubur?" Istrinya menjawab dengan dingin, "Mustahil," lalu pergi tanpa rasa simpati sedikitpun. Kemudian ia mendatangi istri ketiga dan berkata, "Aku mencintaimu sepanjang hidupku. Maukah kau menemaniku di dalam kubur?" Istrinya menjawab, "Tentu saja tidak. Hidup ini indah, dan saat kau mati, aku akan pergi untuk menikah dengan pria lain." Setelah itu, ia mendatangi istri kedua dan berkata, "Kau selalu menjadi tempat pelarianku di saat sulit. Dengan segala pengorbananmu untukku, maukah kau menemaniku di dalam kubur?" Istrinya menjawab, "Maafkan aku tidak bisa memenuhi permintaanmu. Aku hanya berjanji untuk mengantarmu sampai ke liang kubur saja." Raja merasa sangat sedih atas pengkhianatan dan ketidaksetiaan istri-istrinya itu. Akhirnya, istri pertama datang mendekatinya dalam keadaan lemah karena selama ini diabaikan. Ia berkata dengan penuh keyakinan, "Aku akan menemanimu ke liang kuburmu. Aku akan bersamamu kemanapun kau pergi." Raja pun menangis terseduh-seduh menyesali kurangnya perhatiannya kepada istri pertama selama ini. Ia berkata, "Seharusnya aku menjagamu lebih baik dari yang lain. Seandainya waktu bisa berputar kembali, aku akan memberikan seluruh perhatianku kepadamu." Sesungguhnya, kita semua memiliki 4 istri dalam hidup ini. Istri keempat adalah tubuh atau jasad. Seberapapun kita merawat dan memuaskan keinginannya, ia akan meninggalkan kita saat kematian tiba. Istri ketiga adalah harta dan milik kita. Mereka akan meninggalkan kita dan berpindah tangan kepada orang lain setelah kepergian kita. Istri kedua adalah keluarga dan sahabat. Sebesar apapun cinta mereka, kesetiaan mereka hanya sebatas sampai di liang kubur saja. Istri pertama adalah amal soleh. Inilah yang sering kita abaikan karena sibuk dengan urusan dunia, padahal dialah yang satu-satunya yang akan tetap bersama kita untuk menemani di dalam kubur. Inilah amalan istri agar rezeki suami berlimpah. 1. Berikanlah beberapa nafkah dari suami untuk orang tua serta mertua. 2. Selalu mengingatkan suami untuk memberi nafkah keluarga dengan rezeki halal. 3. Mengubah gaya hidup boros. 4. Jalankan ibadah bersama, mulai dari puasa sunnah Senin serta Kamis, salat tengah malam, membaca Al-Quran serta yang lain. 5. Hindari pertengkaran dalam rumah tangga pertikaian, hanya akan menyulut kebencian, serta menyingkirkan keberkahan rumah tangga. Sesungguhnya, kita semua memiliki 4 istri dalam hidup ini. Istri keempat adalah tubuh atau jasad. Seberapapun kita merawat dan memuaskan keinginannya, ia akan meninggalkan kita saat kematian tiba. Istri ketiga adalah harta dan milik kita. Mereka akan meninggalkan kita dan berpindah tangan kepada orang lain setelah kepergian kita. Istri kedua adalah keluarga dan sahabat. Sebesar apapun cinta mereka, kesetiaan mereka hanya sebatas sampai di liang kubur saja. Istri pertama adalah amal soleh. Inilah yang sering kita abaikan karena sibuk dengan urusan dunia, padahal dialah yang satu-satunya yang akan tetap bersama kita untuk menemani di dalam kubur.